Halo Scorpio, ini adalah bacaan umum bukan bacaan khusus ya. Dimohonkan kebijaksanaannya. Free reading cek di kolom deskripsi ya. Terlalu banyak permintaan yang free reading DM saya. Oke. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi silakan di nomor di bawah ya. Oke, saya ambil satu yang tertutup karena yang tidak tertutup terlalu banyak. Tidak usah baper, tidak usah drama. Hidup ini sudah terlalu banyak drama dan terlalu banyak orang yang baper dan tidak paham. Kadang saya ngomong kalau saya orangnya ini sarkas dan tidak bisa basa-basi. Oke, terima kenyataan, because that's how I live. Accept the reality. Oke, terima kenyataan. Oke, Scorpio. Rajanya tongkat, semangat berapi-api, tapi kok saya lihat sebatas semangat. Aduh, semangat berapi-api, tapi saya lihat sebatas semangat. Aduh, ini bagaimana saya harus mengungkapkan ya. Ini pada sudah rajanya tongkat loh ya. Kesempatan itu banyak di depan, tapi entah kenapa saya melihat masih rebahannya kamu, masih malesnya kamu, masih nyamannya kamu gitu loh. Tapi berapa yang Scorpio memang walaupun tidak mampu, katakanlah tidak bisa memaksakan diri, melecut diri sendiri, aku bisa sekarang atau enggak sama sekali. Daripada gua mati sia-sia, hidup nggak ada perubahan, mending gua bikin perubahan walaupun maknanya kecil. Banyak yang saya lihat di sini hidupnya Scorpio untuk Scorpio sendiri. Karena Scorpio gampangnya mikir kayak gini, boro-boro kak, mikirkan yang lain gitu loh, mikir gua sendiri aja kagak kelar-kelar, intinya seperti itu ya. Jadi semangat 4-5-nya saya lihat masih dalam diri sendiri. Kalau kamu berhasil dan memang kalau kamu seperti yang saya lihat dan benar-benar melecut dirimu sendiri ke depan, benar-benar gak peduli apa yang sudah terjadi, rintangan apa yang kamu hadapi, berhasil, iya kak. Tapi ya itu, jangan tanyakan saya kapan ya, kamu harus menghargai waktu, respect ya, hormati waktu itu, biarkan terjadi sesuai dengan waktunya, biarkan terjadi sesuai dengan semesta, kehendak semesta dan kehendak yang di atas. Oke. Selanjutnya, oke, banyak mengalami peperangan dalam diri sendiri ya, Crusaders, oke. Banyak mengalami peperangan dalam diri sendiri karena di sini adalah kartunya memerangi, apalagi itu ke arah lebih ke ego, lebih ke kamu, lebih ke dirimu sendiri. Antara iya enggak. Ada rasa bosan, ada rasa muak di sana. Tetapi kamu tetap melakukan perlawanan. Maju mundurnya, saya paham. Kadang kamu itu maju 1, mundurnya 10. Nggak imbang. Jadi hanya bikin pergerakan angka 1 untuk mundur lagi 10 langkah. Dan hal itu bukan kadang kamu nggak habis pikir ya, nggak sampai ke alam pikirmu kenapa seperti ini. Jadi bagi yang berperang dengan diri sendiri ya, yang saya hanya bisa sarankan adalah jika kamu bisa dan jika kamu mau dan jika kamu mampu ya, bisa, mau dan mampu ya, karena itu sulit untuk kamu mau aja, itu sulit keadaannya saya lihat di sini. Tapi kalau kamu tetap mau memposisikan dirimu seperti itu sudah di luar kemampuan saya. Karena yang saya bisa sarankan adalah kamu terlalu banyak terfokus ke pikiranmu sendiri, terkungkung ke pikiranmu sendiri, sehingga kamu itu melupakan kalau kamu itu punya dirimu yang memang harus kamu pentingin dulu, harus kamu fokusin dulu. Bukan kamu tenggelam ke pikiranmu, seharusnya kamu fokus usahamu merubah sebenarnya. Jangan kefokus ke rasa muak dan rasa pikiranmu. Kamu gak akan kemana-mana, percaya dah, gak akan kemana-mana. Ya tetap aja mulet di pikiran itu, yang ada diem, tidur, mikir lagi, diem, tidur, mikir lagi. Atau nongki, mikir lagi, gak ada perubahan yang terjadi. Oke, 6 tongkat. Ada yang mengalami kejayaan, saya lihat. Ada yang benar-benar berusaha mati-matian di sini. Mengalami kejayaan, ya. Mengalami kemenangan di sini. Banyak rezeki yang datang, tawaran banyak. Tetapi ya itu, mampu nggak kamu di sininya dulu. Karena untuk ke sini, perjuangannya ini banyak di sini. Untuk sampai ke titik 6 tongkat, di mana kemenangan itu yang 100% ada, cinta yang 100% ada, kebahagiaan yang 100% ada.
Dibutuhkan di sini itu benar-benar pengorbanan ke dirimu sendiri. Kamu bisa menaklukkan kemalasannya kamu, kemuakannya kamu, capeknya kamu, apapun itu yang maknanya negatif ke arah kamunya sendiri. Oke, rebirth. Tolong ya, tidak perlu terlalu terkungkung dengan yang namanya itu. Tetap pikiran kita yang menguasai, nggak perlu terkungkung ke pikiran kita. Saya paham, ada waktunya kamu akan terkungkung, tapi jangan kamu itu kasih perpanjangan waktu, harus ada expirednya. Harus kamu pahami sendiri. Kamu harus lahir menjadi seseorang yang baru. Masa tahun aja yang berganti? Masa HP aja yang butuh upgrade? Pikiranmu itu nggak di-upgrade kah? Masa kamu kalah sama smartphone-mu gitu loh. Smartphone-mu yang smart, kamunya nggak smart. Jadi gimana gitu loh. Jadi kamu nggak pantas dong punya smartphone. Kan seperti, ya lucu dirimu sendiri untuk berubah. Rebirth ya, lahir kembali ke sesuatu yang baru. Menjadi orang yang baru. Jangan cuma terkungkung ke hal yang begitu aja. Udah, gua sedih, gua muak. Gua kena kayak gini, gua kena kayak gitu, keputus cinta. Iya, terus di situ apa ada perubahan? Kagak, men. Yang ada lu mengasihani diri lu sendiri. Oke, the sun. Ada yang berkaitan dengan Leo? Saya bilang sudah, kebahagiaanmu di sana ada, kebahagiaanmu di depan ada, cinta di depan ada, kesempatan di depan ada. Yaitu berani merubah diri apa enggak, berani melahirkan sesuatu yang baru apa enggak, gitu loh. Berubah, kamu bisa keluar dari zona nyamanmu enggak, gitu loh. Kalau kamu ngomong keterbatasan, enggak ada habisnya, bener, enggak ada habisnya. Tapi saya minta tolong kamu keluar aja deh ke lampu merah. Saya paling gampang, saya keluar ke lampu merah gitu loh. Banyak orang yang berusaha di lampu merah. Mau itu lap-lap kacanya mobil, mereka berapa kali ditolak. Kamu nggak tahu berapa ribu orang yang menolak mereka tiap hari untuk nggak. Padahal orang itu sebenarnya mungkin bisa kasih 2.000 dari jasa apa yang mereka lakuin gitu loh. Tapi tetap mereka lakuin itu setiap hari. Karena apa? Mereka pengen makan. Mereka pengen beli ini. Ya, mereka tetap berusaha walaupun ditolak orang. Kalau kamu pilih mengasihani dirimu sendiri dengan 1.001 alasan banyak, nggak usah menemukan 1.000, satu aja bisa membuat kamu breakdown, habis ya, nggak melakukan apa-apa. Padahal kejayaanmu di sini, kesempatanmu di sini, kebahagiaanmu di depan itu banyak yang menanti gitu. Cinta banyak, remembrance ya. Kembali lagi, mikir apa yang sudah hilang, mikir apa yang sudah terhempas. Dulu kamu disalahin sama orang ini, kenapa aku diperlakukan seperti itu, bla bla dan sebagainya, ditinggalin, dicampakin, dan sebagainya ya. Oke, namanya pikiran adalah ya, mengingat memori itu ada. The remembrance itu ada ya, kenangan-kenangan lama, apalagi yang katanya orang kalau galau itu, hujan itu ada 1% air, 99% kenangan. Wih, puitis banget dah gua dapat itu dari anak gua sebenarnya yang agak lebay-lebay ya. Jadi oke lah, yang namanya memori, yang namanya kenangan, yang namanya iya pernah punya hal yang menyenangkan dan sekarang itu tidak lagi dipunyai dan sekarang itu tidak lagi ada, itu sungguh menyakitkan ya, sungguh tidak enak dan sungguh memuakkan. Saya paham. Tetapi kalau kamu suka membuat dirimu di situasi yang seperti itu di luar kemampuan saya untuk ya, walaupun beribu-ribu kata semangat yang saya keluarkan akan percuma ya, kartu bagus pun yang saya keluarkan akan percuma juga. Oke. Ya, kartu selanjutnya saya punya 3 koin ya. Perbanyak deh lingkaran gitu loh. Kamu kenal orang baru, kayak gini, mungkin 1-2 minggu tidak ada pembicaraan berarti, tapi setelah itu banyak kesempatan yang terbuka, entah itu ke lingkungan baru, pekerjaan baru, proyek-proyek baru dan lain sebagainya. Karena di sini adalah kartunya teamwork ya, kerja sama tim. Jadi kamu itu dengan beberapa orang tidak hanya konsentrasi pada hasil, tetapi di sini lebih konsentrasi pada usaha ya. Yang dilihat ada usahamu. Ya, bagi mereka yang sedang dalam menangani proyek atau apa, terus aja dilakukan gitu loh. Kenali orang-orangmu, jangan sampai kamu terlibat dengan orang-orang yang salah. Itu aja yang saya ingin bicarakan ya. Untuk di sini jangan sampai juga kamu itu terlihat seperti orang yang memang tidak ingin berusaha karena memang aku punya tim kok, aku punya orang-orang yang mendukung kok, ini sudah cukup, apa yang kurang sudah cukup. Sebenarnya walaupun kamu punya tim, kamu harus melihat dirimu sendiri ya. Pembelajaran itu tidak hanya terjadi pada 1-2 tahun saja, awal-awal karir atau awal-awal pertemuan atau awal-awal perjumpaan tidak, tapi seterusnya ya.
Bagaimana kamu memahami orang lain, bagaimana kamu bekerja, bagaimana kamu berusaha, bagaimana kamu melahirkan metode baru, bagaimana cara berpikir baru, dan lain sebagainya. Ya, ke dirimu sendiri juga lah, Yorna. Ada yang kehilangan. Ada yang saya lihat baru kehilangan anak, ya. Saya lihat dengan sangat tiba-tiba. Saya lihat, ada yang kehilangan juga belahan jiwa. Saya lihat dalam situasi yang tidak menyenangkan. Saya mohon maaf karena saya harus membacakan ini, dan saya lebih ke diri sendiri ya, sedih ya melihat hal ini. Oke, sudah saya katakan berkali-kali ya, ada titik di dalam hidup di mana kamu di atas, di mana kamu di bawah. Itu sudah pasti unsur umum ya dalam kehidupan. Ada kehilangan, ada perjumpaan, ada saat kamu itu ada saat hal itu harus berakhir dan tidak ada ya. Ketika kamu memahami hal itu dan kamu bisa menerima hal itu, walaupun sangat butuh waktu dan sangat butuh pengorbanan perasaan, saya harap kamu bisa menghargai apa yang waktu dan alam semesta memang berikan ya. Di sini saya melihat juga karma ya, introspeksi juga ada, dan pertanyakan kenapa hal ini terjadi juga. Walaupun kamu tahu jawabannya dan kamu mempertanyakan, jangan cenderung tenggelam ke hal itu, karena bagaimanapun kamu harus bangkit. Ada kartunya rebirth di sini ya, menuntut kamu untuk bangkit ya. Hierophant. Oke, pernikahan. Benar-benar ada yang menginginkan pernikahan ini saya lihat Scorpio ya, tapi ini kok masih dalam perjalanan saja. Saya lihat belum ada sesuatu yang bisa katakanlah kepastian gitu loh. Kepastian, tetapi itu belum kepastian saya lihat ya. Tetapi memang ke arah pernikahan ini ada. Entah orang yang berhubungan dengan Scorpio atau Scorpionya sendiri ya, menyimpan rasa ingin menikah itu dan merencanakan pernikahan itu. Tapi saya lihat ini masih di jalan ya, masih menuju ya. Tarik ulur ini The Merchant, pedagang ya. Bagaimana? Ya memang pengorbanan ya, pengeluaran sekecil-kecilnya, pendapatannya sebesar-besarnya ya. Untung rugi emang harus dijaga ya, tetapi jangan terlalu perhitungan juga. Apalagi Scorpio yang memang ada rasa trauma di masa lalu, ada rasa perhitungan di masa lalu, karena masa lalu sudah sangat tidak menyenangkan. Akhirnya Scorpio melihat segalanya, semuanya sekarang itu dengan hati-hati gitu loh, tidak mau terlalu ceroboh. Apalagi memang kamu paham apa yang kamu dapat sekarang, apa yang kamu alami sekarang, apa yang harus kamu lakukan sekarang untuk masa depan. Itu sudah berat bagi kamu perjuangannya dari awal gitu, dan tidak ada orang di sana selain kamu. Jadi kamu benar-benar tidak mau lagi dirugikan sama orang lain, hubungan yang ini apalagi sama hubungan ya. Jadi unsur kehati-hatian itu benar-benar ada di diri Scorpio. Oke, thank you Scorpio, bye.